kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Rabiha, hadir Bu Guru. Dina, Hadir, Bu. Fahmi, Hadir, Bu. Nurul Hidayah. Sakit. Oh, jadi yang satu orang yang tidak hadir ya. Ya, Bu. Baik. Ada yang sudah tahu kita akan membahas materi apa pada pembelajaran kali ini? Belum. Oke. Materi kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya ya. Ada pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi termokimia. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa itu termokimia? Baik, termokimia itu ialah cabang ilmu kimia yang berhubungan timbal balik antara panas energi kimia dengan perubahan fisika. Sampai di sini sudah paham? Paham. Pada pertemuan kali ini termokimia kita akan membahas tentang perubahan entalpi, reaksi endoterm eksoterm, sistem dan lingkungan, dan persamaan termokimia. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yang pertama itu kompetensi dasar 3.4, menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Sedangkan kompetensi dasar 4.4 menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada keadaan tetap. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang pertama itu siswa diharapkan mampu menjelaskan hukum kekekalan energi. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang sistem dan lingkungan. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu membedakan antara reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menjelaskan dan menentukan jenis perubahan entalpi. Yang kelima, siswa diharapkan mampu mempresentasikan hasil analisis data percobaan persamaan kimia. Baik anak-anakku sekalian, silahkan perhatikan gambar yang ibu paparkan di slide. Amati gambar tersebut dan coba satu orang untuk memaparkannya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengamati gambar. Kemudian yang kedua itu kipas angin, di mana perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Baik, saya rasa jawaban dari teman kalian sudah sangat tepat. Kemudian ibu akan menanyakan kembali apa yang menyebabkan sehingga perubahan energi tersebut terjadi pada setrika dengan kipas angin. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena adanya hukum kekekalan energi. Oke, baik. Jawaban tepat. Yang mempengaruhi perubahan energi dari kedua gambar tersebut itu karena adanya hukum kekekalan energi. Selanjutnya, bagaimana bunyi dari hukum kekekalan energi tersebut? Ya, persilakan. Bunyi hukum kekekalan energi. Bu. Bunyi hukum kekekalan energi yaitu energi tidak dapat dimusnahkan, tapi bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Ya. Saya rasa bunyi hukum kekekalan energi yang disebutkan oleh temannya sudah sangat benar, di mana bunyi hukum kekekalan energi itu energi tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Sampai di sini, apakah anak-anakku sudah paham? Paham, Bu Guru. Oke, kita pindah ke materi selanjutnya. Baik, anak-anakku sekalian, silahkan amati kembali ketiga gambar tersebut dan kemukakan apa yang anak-anak sekalian pahami. Ibu beri waktu 5 menit. Ya, silahkan. Gambar pertama itu termasuk sistem terbuka. Gambar kedua sistem tertutup dan gambar ketiga termasuk sistem isolasi. Itu jawaban dari temannya, di mana ketiga gambar tersebut itu yang pertama katanya itu dia sistem terbuka, yang kedua itu sistem tertutup, dan yang ketiga itu sistem terisolasi. Ada yang bisa menjelaskan mengapa gambar pertama dikatakan sistem terbuka, gambar kedua dikatakan sistem tertutup, dan gambar ketiga dikatakan sistem terisolasi? Bu minta satu orang untuk menjelaskan.
terbuka, yaitu di mana terjadi perpindahan materi dan energi antara sistem dan lingkungannya. Kemudian sistem tertutup yaitu tidak terjadi perpindahan materi, namun terjadi perpindahan energi antara sistem dengan lingkungan. Kemudian sistem terisolasi yaitu tidak terjadi perpindahan materi dan perpindahan energi antara sistem dengan lingkungannya. Oke, jawaban teman kalian sudah sangat benar. Apakah dari anak-anak sekalian sudah mengetahui perbedaan antara sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi? Apakah yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan? Saya Bu Guru. Ya, silahkan. Sistem adalah segala sesuatu yang diamati di alam semesta, sedangkan lingkungan bagian dari sistem. Sangat tepat. Pada sistem dan lingkungan, kita akan mempelajari yang namanya reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Apa yang membedakan antara reaksi endoterm dan reaksi eksoterm? Reaksi endoterm adalah perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, sedangkan reaksi eksoterm yaitu perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Ya, jawaban teman kalian sudah sangat tepat, di mana reaksi endoterm adalah reaksi yang terjadi antara perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, sedangkan eksoterm ialah perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Ibu akan menayangkan sebuah video stimulus. Silakan diamati, kemudian silakan diisi LKPD-nya. Ibu akan membagi 3 kelompok, dan masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil yang telah diisi di dalam LKPD-nya. Sistem adalah observasi kita. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar Ada kita. sesuatu. Jadi, ini semua hal di luar sistem kita. Contohnya, jika kita melakukan reaksi kimia, reaksi adalah sistem kita. Maka segala sesuatu di luar reaksi, seperti pelarut, tabung reaksi, hasil reaksi adalah lingkungan. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang mengeluarkan kalor atau panas. Contoh reaksi ini adalah pencampuran antara natrium hidroksida dan asam klorida menghasilkan natrium klorida dan air. Saat NaOH dan HCl dicampurkan, gelas tempat media reaksi akan panas. Loh, kalau mengeluarkan panas, pasti jadi dingin loh. Panas ini dikeluarkan dari reaksi ke lingkungan. Gelas yang kita pegang adalah lingkungan, dan gelas ini menyerap panas dari reaksi tersebut. Oleh karena itu, gelas ini suhunya naik. Jadi, ciri reaksi eksoterm adalah menghasilkan panas. Kebalikan dari eksoterm, reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap panas. Contoh reaksi ini adalah es mencair. Es mencair ketika menyerap panas dari lingkungan di sekitarnya. Reaksi eksoterm memiliki nilai delta H negatif, sedangkan reaksi endoterm memiliki nilai delta H positif. Secara umum, perubahan entalpi bisa digambarkan dalam bentuk grafis berikut. Jadi, pada eksoterm, energi produk lebih kecil daripada reaktan. Pada endoterm, energi produk lebih tinggi daripada reaktan. Penulisan entalpi reaksi memiliki beberapa aturan sebagai berikut. Tuliskan persamaan reaksi lengkap dengan koefisien dan fase. Kemudian delta H ditulis pada ruas kanan. Untuk eksoterm, delta H bernilai negatif. Sebaliknya untuk endoterm, delta H bernilai positif. Fase-fase dalam reaksi mempengaruhi delta H juga berubah tanda. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smartpreneur.com. Dari video yang telah Ibu paparkan, Ibu akan bertanya, apakah yang dimaksud dengan entalpi? Ibu minta satu orang dari kalian untuk menjelaskan.
Perubahan energi Bu Guru. Adapun jenis perubahan entalpi itu yang pertama entalpi pembentukan standar. Di mana entalpi pembentukan standar ini adalah perubahan entalpi untuk membentuk senyawa 1 mol dari unsur-unsurnya pada kondisi standar. Anak-anakku sekalian mungkin bisa melihat contohnya. Ya Bu. Slide. Di mana H2 ditambah seper 2 O2 menghasilkan H2O, berarti delta H-nya itu sama dengan minus 286 kJ mol per pangkat 1. Selanjutnya, perubahan entalpi penguraian standar. Entalpi penguraian standar adalah perbandingan pembentukan, yaitu kembalinya senyawa ke unsur dasarnya, maka entalpinya pun akan berbalik. Maksudnya, pembentukan entalpi yaitu perubahan entalpinya atau delta H-nya itu bernilai negatif, sedangkan pada penguraian standar itu delta H-nya akan berubah menjadi positif. Yang ketiga, entalpi pembakaran standar. Entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi ketika 1 mol materi dibakar habis menggunakan oksigen pada kondisi standar. Contohnya itu seper 2 C2H4 ditambah dengan 3/2 O2 menghasilkan CO2 gas ditambah H2O liquid. Delta H-nya itu menjadi negatif 705,5 kJ mol pangkat 1. Entalpi pelaritan standar. Ini jenis entalpi yang keempat. Entalpi pelaritan standar itu perubahan entalpi ketika 1 mol materi terlarut pada sebuah larutan menghasilkan larutan encer. Contohnya itu NH3 ditambah aqua menghasilkan NH3 aqua, di mana delta H-nya itu akan bernilai positif. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Jelas Bu Guru. Baik, Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Silakan ditulis identifikasi masalahnya. Di identifikasi masalah, kemudian pilih 1 atau 2 hipotesis, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, kemudian verifikasi, dan saya minta perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan kesimpulannya. Baik, silakan anak-anak untuk dikerja. Kalau ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Jelas beneran lah. Untuk LKPD-nya, silakan kalian perhatikan gambarnya, amati. Setelah itu rumuskan suatu masalah sebanyak-banyak mungkin. Setelah itu buatkan hipotesis 1 atau 2. Kemudian cari informasi mengenai hipotesis yang kalian rumuskan, baik itu di buku maupun di internet. Setelah itu silahkan kalian olah informasi yang telah kalian peroleh, kemudian verifikasi bersama teman-teman kelompoknya. Setelah itu nanti Ibu akan minta untuk naik ke atas mempresentasikannya. Ya Bu. Oke. Kalau ada yang kurang dimengerti silakan bertanya ya. Ya Bu. Ibu rasa waktunya sudah hampir habis. Silakan untuk perwakilan satu kelompok membacakan hasil kesimpulan dari LKPD yang telah diamati. Gambar yang saya amati di LKPD yaitu yang termasuk eksoterum adalah pembakaran kayu, sedangkan yang termasuk endoterum yaitu es mencair. Kelompok baik, itu jawaban dari kelompok 1. Saya rasa sudah mewakili dari kelompok masing-masing. Baik, berhubung waktunya sudah hampir habis, Ibu akan berikan tugas di rumah tentang materi pembelajaran hari ini. Kemudian silahkan dari anak-anakku sekalian membaca materi yang akan dipelajari di minggu depan atau di pertemuan berikutnya. Ibu minta Ibu minta dari ketua kelas untuk memimpin doa menutup pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Jadi pembelajaran.
Sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih dan sampai berjumpa di minggu depan atau pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.